أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan diri kita dan juga jemaah sekalian akan bahaya dari lawan dari tauhid, yaitu syirik. Bahwasanya syirik adalah penyebab terbesar kemerosotan manusia, baik dari segi individual maupun kemajmuan masyarakat, baik dari segi moral ataupun harta dan lainnya. Jadi sumber malapetaka maknawi dan juga materi itu pada asalnya adalah syirik dan juga maksiat. Tetapi malapetaka yang disebabkan oleh syirik ini adalah malapetaka yang rutin berulang sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai kapanpun yang Allah Ta'ala kehendaki. Ketika terjadi problematika, seorang yang berakal itu tentu akan mencari akar permasalahan atau penyebabnya sebelum dia men-solving problem. Seseorang tidak akan bisa membenahi suatu permasalahan tanpa mengetahui sebab terjadinya permasalahan atau faktornya. Tidak mungkin terjadi solving problem. Banyak pihak, baik dari kalangan atas maupun kalangan rakyat, yang menggaruk tidak pada tempat yang gatal. Kegatalan, tetapi yang digaruk bukan tempat yang gatal. Ini tidak akan memecahkan masalah. Ini baik dari segi rakyatnya maupun yang bukan rakyat. Kebanyakan orang melihat segala hal zahir dari dunianya, tapi tidak melihat akar dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan, kesulitan, keburukan, musibah dan seterusnya, ini pasti ada sebab maknawi dari pelanggaran dalam beragama, baik dari sektor pelanggaran terhadap tauhid maupun pelanggaran terhadap mengikuti sunnah Nabi SAW maupun pelanggaran terhadap perintah atau larangan Allah dan Rasulnya. Sekiranya orang-orang beriman dan beramal saleh tanpa ada kesyirikan, tanpa ada kebid'ahan, tanpa ada kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Hanya saja memang Allah menginginkan hamba-hambanya memiliki kesalahan, sehingga termaktublah dengan tepat lafal atau diantara nama Allah Al-Ghafur, yang Maha Mengampuni. Allah Ta'ala menciptakan manusia yang akan berkarakter khata', sering berbuat salah. Oleh karena itu harus kita ini mau untuk sering diingatkan, baik oleh diri sendiri
ataupun orang lain, baik oleh pihak yang berada di atas dari segi keilmuan, bahkan oleh pihak yang mungkin di bawah keilmuan kita. Karena ilmu itu ibarat barang yang hilang bagi seorang mukmin. Dimanapun ia menemukannya, maka hendaknya ia meraihnya. Ketika itu ilmu. Sebagaimana kita memiliki barang yang hilang, dimanapun ternyata kita mendapatkannya, ya kita raih barang tersebut karena itu milik kita. Dan ilmu ini untuk kaum muslimin tanpa kecuali. Tidak ada istilah kiai khas dalam ilmu ini. Tidak ada istilah ustadz khas dalam ilmu tauhid. Maka semua kaum muslimin wajib untuk memahami perkara tauhid dan konsekuensi amaliyah dari perkara tauhid. Jadi tidak ada bedanya antara ana dengan jemaah sekalian dari segi kewajiban dan pembebanan syariat untuk mengilmu ilmu tauhid dan mewaspadai atau mewanti-wanti dari kesyirikan. Kita lanjut di bab keempat dari kitab Syarah Kitab Tauhid karya Al-Ustaz Firanda Andirja hafizallah. Dari bab keempat al-khawfu minasyirik, takut kepada syirik. Penjelasan terhadap ini ada muqaddimah dari beliau hafizallah sebagai penjelasan terhadap judul dari bab tersebut. Beliau berkata, keterkaitan bab al-khawf minasyirik, takut dari syirik ini dengan bab-bab sebelumnya adalah ketika penulis menyebutkan bab-bab sebelumnya tentang tauhid, keutamaan tauhid dan secara khusus tentang keutamaan memurnikan tauhid, maka setelah itu sangat tepat untuk menyebutkan tentang hal yang berlawanan dari tauhid, yaitu hakikatnya kesyirikan. Jadi kita perlu mengetahui lawan dari yang kita pelajari. Selama ini belajar tauhid. Dan tauhid memiliki lawan. Kalau tidak kita pelajari lawan dari tauhid, maka dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalamnya walaupun kita sudah belajar tauhid. Bisa ya terjerumus ke dalam lawan dari tauhid karena enggak tahu. Karena tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan mengenal lawannya, itu kesyirikan. Maka siapa yang berusaha belajar tauhid, otomatis wajib juga atasnya belajar tentang syirik, bentuk-bentuknya dan realita yang terjadi di masyarakat. Terlukis di lapangan masyarakat ini kesyirikan demi kesyirikan. Bukan berarti kita pengen ini kamu musyrik semua, kamu kafir, enggak, bukan gitu. Tapi kita gambar ini seperti ini syirik, hati-hati, waspada, jauhi. Ya, supaya kita menjauhinya dan mengajak kaum muslimin untuk menjauhi kesyirikan tersebut supaya selamat. Jika seseorang telah menjalankan tauhid namun tidak mengenal kesyirikan dan jenis-jenisnya, maka dikhawatirkan ia akan terjatuh dalam kesyirikan tersebut karena enggak paham. Betapa banyaknya orang yang tidak mengetahui adanya lubang di situ, dia akan terjerumus ke dalam lubang tersebut. Anda perlu baca nggak ini? Anda baca ya. Kan ilmu ini untuk semua kaum muslimin. Maaf, tolong pakai mic yang ini kancing. Taruh di mana? Di sini mungkin ya? Di sini nggak apa-apa. Di sini atau di sini? Di sini tapi dimatikan ininya. Seperti ini? Nggak apa-apa. Kita coba apakah lebih bagus? Tes lebih bagus ya? Masya Allah. Berarti Anda jauhan aja lah. Kira-kira jauhan enak gak nih? Kedengeran? Lebih enak seperti ini ya. Berarti Anda nggak perlu teriak-teriak. Jadi saudara-saudara, lebih enak kayak gini. Nggak perlu teriak-teriak kan berarti ya. Berarti energi, save battery ya. Sampai mana tadi setelah kancing ini? Sampai mana tadi? Ya syirik, tapi apa yang tadi kita omongin ya? Pokoknya gitulah. Kita lanjut aja di buku ya. Jika seseorang telah menjalankan tauhid namun tidak mengenal syirik dan jenis-jenisnya, maka dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Innama tunqadu 'ural islami 'urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyata." Hanyalah terlepaskan simpul tali Islam ini hanya akan terlepas sedikit demi sedikit jika tumbuh dalam Islam seseorang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Al-jahiliyah istilah untuk menunjukkan suatu masa dan kelakuan di zaman pra pengutusan Nabi Muhammad SAW. Maka itu masa jahiliyah.
masa-masa yang kacau dari segi moral. Banyak norma yang kacau ketika itu. Tidak memiliki imam, tidak memiliki pengajaran, tidak punya ilmu dan seterusnya. Memang jahil, nggak paham, nggak ngerti. Ya. Dan sembarangan semaunya orang melakukan sesuatu. Maka ini jahiliyah. Maka ini jahiliyah. Kalau sekarang di antara kaum muslimin yang seperti orang jahil, bahkan mungkin lebih buruk lagi adalah apa? Main TikTok untuk joget-joget tuh. Itu kayak mau kembali ke masa Firaun, jangan-jangan tuh orang tuh. Joget-joget. Laki-laki pula. Nauzubillah min dzalik. Laki-laki joget-joget, TikTokan. Ya. Ini di mana rasa malunya gitu hilang tuh. Orang-orang jahiliyah aja nggak kayak gini gitu lah. Pernah nggak ngelihat Abu Jahal joget di depan Ka'bah? Nggak pernah. Abu Jahal yang melawan Islam aja kelelakiannya itu tampak. Lah ini sebagian dari Muslim. Kita nggak ngomongin kalau orang kafir itu urusan mereka deh. Orang Muslim, pemuda, sekolah, maksudnya berpendidikan, ya. Memang dia nggak buka pentas dan seterusnya, tapi di depan handphone dia TikTokan berapa detik gitu. Kemudian apa ya? Joget-joget. Astagfirullahaladzim. Ya kok bisa kayak gitu? Orang jahiliyah aja nggak seperti itu gitu loh. Kalau laki-lakinya kayak gitu, ya jangan tanya perempuannya lebih-lebih. Ya karena sisi narsisismenya itu lebih tinggi lagi perempuan. Pengen dipuji, padahal memalukan. Nah ini yang mendowngrade moral dari bangsa Indonesia. Maka siapa yang katanya cinta NKRI harus melawan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi kalau nggak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tali Islam ini putus sedikit demi sedikit. Sebagaimana pepatah berkata, "Ad-dhiddu yudhiru husnahu ad-dhidd, wa bi-dhiddiha tatabayyanul asya'u." Sesuatu akan diperlihatkan keindahannya oleh lawan dari sesuatu itu. Suatu hal baru kelihatan bagusnya ketika disandingkan dengan lawan dari sesuatu itu. Ngerti gak Pak? Ya, sesuatu baru diketahui kelebihannya, kebaikannya ketika seringkali ketika apa? Ketika bersandingan dengan lawannya darinya. Dan dengan lawannya maka sesuatu akan semakin jelas. Dengan lawannya sesuatu akan semakin jelas. Di sini penjabarannya. Karenanya tidaklah mengetahui dengan sungguh-sungguh akan nikmat sehat kecuali yang sedang merasakan sakit. Orang kita nih sehat nih alhamdulillah. Ya, rasanya biasa kan? Biasa. Kemudian tetibanya kita sakit. Qadarullah. Berbaring kemudian di rumah atau di rumah sakit. Kita melihat apa? Orang-orang pada sehat, yang mengunjungi kita sehat. Kita yang sakit. Dan sedang menahan rasa perih, baik di hati maupun di fisik. Sebagaimana kata orang-orang Arab, kesehatan itu adalah mahkota di kepala orang-orang sehat yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Jadi orang-orang yang sakit melihat orang sehat, baru dia merasakan betapa berharganya kesehatan. Begitu. Sebagian dari orang tua memiliki penyakit dalam atau jalannya pincang-pincang misalnya. Melihat beberapa pemuda kemudian yang berjalan normal, nggak punya penyakit, ya. Tetapi hidupnya orang tua ini dengan pincangnya ke masjid jalan. Dengan menahan sakit ke masjid salat berjamaah. Anak-anak muda sehat walafiat. Genjreng-genjreng gitaran di pertigaan. Maka dia pun geleng-geleng nih bapak-bapak. Nah, kakek-kakek ini geleng-geleng. Ya Allah. Kenapa geleng-geleng? Masih sehat. Coba kalau misalnya digunakan tuh kesempatan membuat beribadah lebih giat gitu loh. Kan gitu rasanya. Karena berharga kesehatan itu dan bapak-bapak ini pengen seperti pemuda ini sehat bugar gitu loh. Kan pengen kayak gitu. Tapi pas aki-aki ini inget, dulu juga saya muda kayak gitu sih. Ya dia nggak jadi geleng-geleng. Oh, ngangguk-ngangguk. Ya baru nyaho saya gitu.
Kemudian juga tidak ada yang mengetahui nilai lampu kecuali orang yang sedang dalam kegelapan. Antum sekarang dilampukan dengan Masya Allah lampu yang banyak ini, di-AC-kan dengan AC yang Masya Allah ya, 7 AC hidup semua. Ada nggak sih? Di sini nggak ada ya? Oh ada juga, Masya Allah, pantesan dingin. 7 AC atau 8 atau berapalah, Masya Allah. Coba AC mati, baru kerasa dengan keringat yang mengalir tuh. Oh bernilainya AC ini. Lampu tiba-tiba mati, baru di situ antum bisa menakar seberapa nilai lampu atau penerangan tersebut. Kemudian tidak ada yang mengetahui nilai air kecuali orang yang sedang kehausan. Ya, habis bekal baru dia ngerti betapa pentingnya air tersebut. Dan tidak ada yang mengetahui benar nikmat keamanan kecuali orang yang sedang dilanda peperangan. Oke, sebagian ulama mengatakan kalau misalnya ini negeri ini pemerintah walaupun misal berbuat zalim, cara menasihatinya dengan cara yang tepat agar tidak terjadi chaos. Sebagian ulama mengatakan penguasa itu ibarat singa. Kalau antum sengaja ngelawan, dia bakal melawan dan antum nggak punya apa-apa. Maka ada cara yang tepat untuk menjinakkannya atau menasihatinya. Nah, jadi kalau negeri ini aman, jangan macam-macam. Ya maksudnya jangan macam-macam ini. Kalau mau nasihati ada caranya. Tidak dengan cara yang justru membuat apa? Justru membuat keadaan semakin runyam. Maka ketika nikmat aman ini ada, kita alhamdulillah. Sekarang kalau antum pedagang, tiap hari nganter paket aman. Ya. Apa ekspedisi mana gitu antum jalan naik motor. Coba kalau kemudian tiba-tiba ternyata hewan-hewan buas lagi keliaran di daerah Jati ini, Jati apa ini? Kebanyakan Jati Bekasi jadi Jati warna. Jati Cempaka atau Jati Waringin. Ya, Bekasi pokoknya. Ya, Bekasi satu Bekasi itu binatang buas pada keliaran. Atau keamanan enggak aman dari virus corona misalnya. Seperti dulu awal-awal pandemi, enggak ada yang keluar rumah. Berarti nikmat aman kita kemana-mana tuh. Baru ngeh di situ, oh, ternyata nikmat aman. Baru ngeh. Ya, masih ingat dulu ya di daerah Tanah Abang, di daerah mana ya? Kerusuhan dan seterusnya di Jakarta terutama. Ya, kita mau kemana-mana merasa riskan ini, aduh bahaya lewat situ, jangan lewat situ. Nggak aman. Berarti selama ini kita kemana-mana enak, itu Allah kasih aman. Baru ketahuan nilai keamanan tersebut betapa tingginya. Kapan? Ketika kita nggak merasa aman lagi. Begitu ikhwan. Makanya sebagian dari orang, makanya dikatakan apa? Kita baru bisa mengetahui suatu kebaikan dengan sempurna setelah kehilangan akannya. Iya. Kita baru bisa mengetahui betapa bernilainya ia setelah kita kehilangan akannya. Nikmat memiliki orang tua yang masih hidup. Wah, ini nikmat sekali, ikhwan. Walaupun orang tuanya ahli maksiat. Nikmat kenapa? Karena masih terbuka pintu surga untuk antum berbakti kepada mereka. Kendati pun betapa maksiatnya mereka, jahilnya mereka orang tua itu. Tapi ketika masih hidup kedua orang tua, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan besar untuk berbakti dan memberikan investasi akhirat supaya selamat di akhirat nanti dengan berbakti pada orang tua. Kendati pun beliau-beliau ini seperti apa. Lebih-lebih kalau orang tuanya orang bagus, itu harus lebih bersyukur lagi itu. Baru nanti ketika wafat, baru ngerti betapa keberadaan orang tua itu bernilai. Sebagian dari pemuda itu, baik pemuda dari segi nasab maupun pemuda dari segi dakwah, itu anti dengan orang-orang tua. Merasa orang tua ini beban buat dia. Merasa orang tua tuh cuma bisa ngomongin pedas, cuma bisa nyalahin, cuma bisa ini, cuma bisa itu. Cuma bisa nyuruh orang tua. Sebel nih anak muda. Baik anak muda dari segi nasab, yaitu turunan, maupun anak muda dari segi dakwah, yaitu ustadz-ustadz muda atau dai-dai muda. Merasa keberadaan dai-dai tua ini menyulitkan dirinya atau kelompoknya atau siapalah. Nanti kalau misalnya dai-dai tua atau orang-orang tua sudah wafat, baru di situ dia ngeh. Ternyata yang selama ini kita lawan itu adalah justru orang yang paling berharga dalam dakwah kita atau dalam kehidupan kita kalau untuk orang tua nasab. Iya begitu.
Kecuali bagi anak-anak yang memang dari awalnya durhaka. Orang tua meninggal malah senang, ada warisan. Ini durhaka ini, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang tua baik dari segi nasab maupun orang tua dari segi famili atau orang tua dari segi dakwah, keberadaan mereka wajib disyukuri. Dan ketiadaan mereka kemudian Allah Ta'ala cabut ilmu dengan mencabut roh-roh mereka. Ini imma bencana, imma minimal kesedihan bagi orang-orang yang memang tulus. Iya. Ketika orang tua kita wafat misalnya, ya tetap kita tetap hidup dan bisa bertaubat, bisa beribadah kepada Allah. Iya. Tapi ada pintu besar yang sudah tertutup, yang tidak bisa dibuka lagi. Dan kalaupun antum berusaha membukanya, keterbukaannya tidak seperti dulu kala. Antum sedekah seberapa apapun sekarang, orang tua sudah wafat, sedekah atas nama orang tua tidak sama nilainya dengan ketika antum memberikan senyum kepada, membuat orang tua itu senyum langsung di depan antum ketika masih hidup. Nggak sama. Ya, ibarat cermin yang antum jatuhkan, retak dia. Antum berusaha mengisi puzzle demi puzzle, memang tersusun, tapi susunannya tidak akan semulus dahulu kala. Maka barang siapa yang masih memiliki orang tua, maka masih hidup, ketahuilah itu nikmat yang sangat besar untuk kita semua. Nikmat yang sangat besar. Baik keduanya masih hidup, alhamdulillah, atau salah satunya. Maka jangan sia-siakan, karena betapa banyaknya hal yang berharga baru dikenal seberapa takaran harganya setelah kita kehilangan akannya. Maka jangan menunggu kehilangan, jangan menunggu penyesalan, kemudian kita baru mau berbakti. Maka dari sekarang jemaah sekalian. Kemudian karena tidak ada yang sungguh mengetahui nilai tauhid dan pentingnya tauhid, pentingnya memurnikan tauhid, kecuali orang yang mengetahui kesyirikan dan jenis-jenisnya, mengetahui perkara-perkara jahiliyah itu seperti apa, sehingga ia menjauhinya dan selalu berusaha menjaga tauhidnya. Dari sini kita tahu kesalahan sebagian orang. Nah, ini sebagian orang di antara mungkin kita nih, yang menyatakan udahlah tidak perlu kita mempelajari akidah-akidah batil seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, ngapain sih? Nah, ini biasanya nih teman-teman nih. Emang masih relevan apa sekarang kita mempelajari Jahmiyah kayak Mu'tazilah kayak Qadariyah kayak Syiah kayak gitu. Nggak perlu mempelajari firqah-firqah sesat seperti Khawarij atau Syiah. Yang penting ajari masyarakat akidah yang benar. Ini suatu tabrakan. Suatu tabrakan. Kita ini kalau ngajarin akidah yang benar harus memperkenalkan juga lawan darinya. Kalau saya mau misalnya mengajarkan kepada anak kecil mana yang putih, maka tawarkan pula yang hitam. Ini hitam, ini putih, ketahuan jadinya. Makin clear mana yang putih kemudian. Jelas karena lawannya. Kalau kita mengajarkan kepada umat tauhid, maka harus perkenalkan kepada mereka mana yang bentuk syirik. Gitu. Sehingga mereka terjaga tauhidnya dan tidak masuk ke dalam zona syirik, karena tahu ini zona berbahaya. Karena ketidaktahuan seseorang akan sesuatu yang berbahaya itu berpotensi menjerumuskannya ke dalamnya. Maka harus tahu. Ya. Kemudian yang penting ajari masyarakat dengan akidah benar. Sebagian kemudian yang mengatakan dari kita nih, udahlah kita nggak usah meruncingkan masalah aliran sesat apa sih, nggak usah merasa paling benar deh. Nah ini paling banyak nih kayak gini nih. Nggak usah merasa paling benar, udah dah. Yang penting Islam itu sidik, amanah, mubalik, patonah. Nah gitu tuh. Andalan tuh. Ditanya, sidik tuh apa? Nggak tahu sih. Sidik apa ya? Mungkin kayak jari-jari gitu kali. Itu sidik jari mas, beda. Amanah, amanah saya tahu tuh. Jujur terpercaya. Mubalik itu dai ya, ustadz, bingung lagi. Patonah, bapak-bapak namanya tonah. Nah, enggak benar ini gimana? Ya itu aja ngomong aja nggak tahu. Ya. Dari Islam ya udah kita nggak usah. Iya apaan sih? Firqah menyimpang dibahas, udah jangan merasa paling benar dah. Yang penting moral, akhlak yang penting. Akhlak itu penting. Tetapi akhlak tanpa akidah jadi nggak penting tuh akhlaknya, karena di akhirat akidah itu akan menjadi mizan neracanya. Orang sebaik apapun mendermakan sesuatu, kalau dia sesat
maka kesesatannya itu lebih buruk daripada timbangan, atau kesesatannya itu bisa apa? Bisa menghancurkan amalan dia. Karena syirik ini mainnya ujung-ujungnya ke kekufuran, keluar dari Islam, ujungnya situ. Ya, ujungnya situ. Jadi nggak ada zona aman dalam syirik, nggak ada zona aman dalam syirik, nggak ada. Walaupun riya sekalipun, nggak ada zona aman dalam syirik. Nggak boleh seseorang merasa dirinya aman dari kesyirikan. Bahkan sampai Nabi Ibrahim sendiri pun, ya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diri saya dan keturunan saya dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim aja khawatir akan syirik, maka bagaimana pula dengan kita yang tiada hari tanpa maksiat. Nah, lebih-lebih lagi, Nabi bukan, orang soleh belum tentu, kemudian jujur pun belum tentu. Maka kita lebih berpotensi, walaupun semoga tidak, untuk berbuat syirik. Kemudian jemaah sekalian, ada yang menyatakan sekarang mah khurafat sudah hilang. Ini nggak gaul nih berarti. Ngomong kayak gini nggak gaul. Gaulnya cuma sebatas jati apa tadi? Jadi cempaka. Itu pun di RT tertentu saja. Yang bilang sekarang khurafat sudah hilang, itu khurafat. Iya. Ya, pernyataan khurafat sekarang sudah hilang, itu khurafat itu. Paham gak maksudnya? Yang ada sekarang khurafat itu lebih tersebar lagi jemaah sekalian. Ini nyata melalui media sosial, ini nyata melalui YouTube, tersebar lebih masif. Dan tidak hanya menstimulan orang-orang desa saja. Orang desa emang dari dulunya ya emang suka seperti itu. Orang kota pun menjadikan khurafat sebagai hiburan, sehingga apa? Sehingga baginya khurafat itu gak, ya oke lah gitu. Apa salahnya? Nah itu, namanya juga hiburan, kan gitu. TikTok hiburan kan? TikTok yang joget-joget, hiburan. Mereka bilang apa salahnya, kan cuma hiburan. Seperti itu alasannya. Sekarang khurafat sudah hilang katanya. Karena khurafat sudah hilang, maka ajarilah masyarakat teknologi dan pengetahuan. Sekarang zaman HP, ya. Dukun pakai HP enggak? Pakai HP juga. Sebagian dukun nyantet dengan foto yang didapat dari profil Facebook. Ada orderan dari pemesan, ya. Dia sebel tuh sama tuh orang. Tuh nama Facebooknya fulan. Ya. Ini Pak. Ini foto profil picture bisa download Pak. Pakai itu aja. Dukunnya kemudian ngedownload, di save JPG, ya kan? Tahu dukun zaman sekarang. Di save, kemudian di printer pakai Epson, kan jadi tuh. Taruh di boneka, tusuk-tusuk. Bisa seperti, malah lebih mudah sekarang. Karena nyari fotonya gampang. Kalau dulu dukun agak susah, nyari fotonya harus jepret dulu, kamera nggak punya, mahal. Atau pakai media rambut, ngambil rambutnya, atau pakai apalah gitu. Sekarang dipermudah dengan teknologi, bisa biiznillah ta'ala. Masih biiznillah di sini dengan takdir Allah bisa, tapi Allah tidak ridho dengan semua perbuatan syirik dan kufur ini. Dan itu hal yang sudah diwawancarai oleh sebagian reporter di beberapa majalah. Beberapa dukun mengatakan seperti itu. Dukun sekarang Pak, kalau enggak gaul, kalau enggak lebih modern lagi, ketinggalan. Iya, makanya pakaian dukun sekarang itu enggak kayak dulu, tengkorak di sini enggak ada. Jalan di pasar tengkorak di sini, udah ditangkap dia, dijauhi oleh orang. Sekarang pakainya ustadz, bukan saya tapinya, ya. Ustadz sama pakai peci juga, sama. Bisa jenggotannya, bisa jenggotan juga. Kalau dulu kan mungkin ngeliat kita pakai asap, ya, rokok lintingan, kemudian ada biji gede-gede yang dia pegang gitu. Sekarang nggak gitu. Appearance-nya udah beda, lebih modern. Karena ketinggalan zaman kalau nggak gitu. Ya setan pun nggak mau ketinggalan zaman. Dan ini merambah di perkotaan juga jemaah sekalian. Ya, merambah di perkotaan. Yang bilang khurafat itu sudah hilang, berarti dia nggak gaul, nggak ngerti, atau selama ini tidur. Selama ini khurafat ini malah justru semakin luas penyebaran dan selancarannya. Ya, kita ajarkan kepada kaum muslimin teknologi, pengetahuan, sains, betul. Tapi ajarkan pula kepada kaum muslimin tentang tauhid dan juga kesyirikan. Tauhid untuk beramal, kesyirikan untuk dijauhi. Atau ada yang berkata, udah tidak perlu mengajarkan umat tentang kesyirikan deh.
masyarakat berada di atas tauhid, atas fitrah mereka. Situ yakin? Iya, umat pasti kembali ke fitrah lah. Apalagi 29 Ramadan, besok Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Udahlah, nggak usah ngajarin tauhid. Nah, ini kepedean namanya. Membiarkan umat begitu saja tanpa pengajaran tauhid. Biarkan mereka memilih fitrah mereka. Gimana kalau misalnya ternyata umat yang fitrahnya adalah syahwat atau syubhat atau khurafat? Di zaman modern ini masih ada kejadian di spot ini, ada orang meninggal katanya. Di Comberan ini orang meninggal tenggelam pas lagi banjir. Di spot ini nih, misal udah selesai, berapa bulan kemudian orang-orang berusaha menjauhi spot ini. Kenapa? Dikhawatirkan ini tempat ada sesuatunya. Ini apa coba ini? Tatoyur, menganggap tempat ini sial. Nggak boleh seperti ini, nggak ada. Kecuali kalau tempat tersebut ada buayanya baru. Nah, kan nyata lah ini, buaya nggak ada, cicak pun nggak nempel di situ. Lah terus apa yang ditakuti? Nggak ada sesuatu gaib. Nah ini dia nih khurafat ini khurafat namanya. Dan ini masih ada. Kadang orang terpelajar pun kayak gitu. Desa Penari, masih ingat? Masih ingat Pak? Masa anak tahu antum nggak tahu? Populer loh waktu tahun 2019 apa ya? Itu kisah seperti itu. Masya Allah. Ya. Anak-anak juga lupa sih kisahnya kayak gimana. Pokoknya waktu itu populer lah, sampai dibahas di mana-mana. Lebih masif daripada membahas akidah yang benar. Desa Penari. Atau E-nya diganti O, Ponari. Nah itu dulu kan banyak tuh. Ya kan? Udah gede tuh anaknya sekarang. Mudah-mudahan taubat. Banyak berbondong-bondong. Lihat di situs-situs makam keramat dan seterusnya. Cerita-cerita berseliweran. Bapak misalnya cari dah di Google Karomah makam Syekh Fulan. Banyak ceritanya Pak. Itu ada versi lawas, ada versi 2021. Iya, di upgrade ceritanya, lebih zen, lebih mantep. Ya lebih ajib pokoknya. Supaya orang tertarik ke kuburan tersebut. Supaya sumbangan tromolnya makin banyak, karena makin banyak ziarah, wisata religius. Khurafat dijual. Sebagian menjualnya untuk dapat duit. Sebagian menjualnya karena memang sudah tertipu oleh syaitan. Jadi zaman sekarang ini, kata beliau, akhirnya orang-orang yang menyatakan demikian sama sekali tidak tertarik untuk mengingkari kesyirikan. Lalu mereka menyatakan ada kesyirikan yang lebih penting, yaitu kesyirikan politik. Kesyirikan politik. Ya, kesyirikan politik maksudnya apa? Berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Ini kalimat perlu dirinci, tapi tidak sekarang hukumnya. Ya. Akhirnya sebagian dari kalangan lebih berminat untuk mensolving perahu baja yang besar dibandingkan mensolving apa yang mudah di dekatnya. Dia berusaha untuk membenahi perahu baja yang besar sembari melupakan bahwasanya di rumahnya atau di perahunya atau di sampannya masih banyak lubang-lubang yang dimasuki air. Ini banyak dari kita jemaah sekalian. Dan mengira kalau misalnya kita mengubah perahu baja besar tersebut dengan instan, yaitu adalah khayalan semata, itu kita bisa membenahi setiap lubang di tanah yang kita lihat. Enggak. Pertama, antum nggak bisa mengubah secara instan perahu besar tersebut. Kedua, ketika antum tidak mampu untuk membenahi lubang di sampan antum, maka jangan berkhayal bisa membenahi kapal baja besar. Jemaah sekalian rahimakumullah, sungguh akidah-akidah batil tersebut masih berkembang hingga saat ini. Syubhat-syubhat musyrikun atau ahlu syirik masih terus dihembuskan. Karena tidak ada yang benar-benar memahami nilai tauhid seperti para sahabat. Sahabat yang paling ngerti itu tauhid. Yang kebanyakan mereka pernah merasakan bangkai kesyirikan. Kebanyakan sahabat pernah merasakan
zaman lampaunya di zaman jahiliyah. Lalu mereka menemukan tauhid dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum sedang berada di kegelapan lama gitu, kemudian antum menemukan secercah cahaya, maka antum akan merasakan kelezatan cahaya tersebut, kenikmatan mendapatkan cahaya. Itu yang dirasakan oleh sahabat. Ya. Ibnu Qayyim berkata yang maknanya, para sahabat Nabi unggul atas seluruh yang datang setelah mereka. Setelah sahabat kan tabi'in, so kita jauh banget, 14 abad. Sahabat Nabi itu unggul untuk semua manusia setelahnya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena para sahabat tumbuh awalnya dalam jalan kesesatan, kekufuran dan kesyirikan, serta jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Awalnya begitu dulunya sebelum masuk Islam. Di zaman jahiliyah mereka mengenal jalan-jalan tersebut secara terperinci, tahu karena mereka pelakunya, pegiatnya dulunya. Lalu datang kepada mereka seorang rasul yang mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan tersebut menuju petunjuk dan jalan Allah yang lurus. Gitu. Tadinya begitu, kemudian dapat hidayah. Maka mereka pun keluar dari kegelapan yang sangat gulita menuju cahaya yang terangnya sempurna, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dari kesesatan menuju kebenaran, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebimbangan dan kebutaan menuju petunjuk dan penglihatan. Kayak kita dulu nggak kenal pengajian, hidup sembarangan di jalanan, malam-malam habis dengan maksiat. Kemudian Allah Ta'ala beri hidayah, ikut kajian, mulai ngaji, mulai baca Al-Quran, kerasa bedanya. Makanya orang yang merupakan mantan ahli maksiat kemudian menemukan hidayah, itu biasanya kalau betul dia jujur hijrahnya, dia biasanya lebih mantap lagi dari orang yang dari awal lempeng aja gitu hidupnya. Yang mengerikan kalau misal lempeng dari awal, karena terlalu lempeng ya, jadi nggak tahu itu maksiat, akhirnya setan berhasil untuk menipunya, akhirnya belok. Ya, jadi ada orang yang dulunya na'udzubillah min dzalik, kalau kita deskripsikan, namun Allah berhidayah dan dia jujur dalam menggapai hidayah tersebut, itu dia akan lebih betul-betul mendalami hidayahnya. Karena dengan mengenal lawan sesuatu, maka akan tampak keindahan sesuatu tersebut. Iya. Kenapa orang-orang yang mantan orang jahat gitu, sekarang udah baik dan gak mau lagi ngulang? Karena dia sudah punya dua alam atau telah mengalami dua dimensi. Satu dimensi kejahatan, satu dimensi hidayah. Maka dia bisa membedakan betul-betul gitu loh. Nah, karena segala sesuatu akan semakin lebih jelas dengan mengenal lawan-lawannya, maka para sahabat pun semakin bertambah semangat dan kecintaan terhadap kondisi baru yang mereka berubah kepadanya. Dan mereka semakin jauh dan benci terhadap kondisi yang telah mereka tinggalkan, masa lampau mereka. Dan mereka adalah orang yang paling cinta terhadap tauhid, iman dan Islam. Nah, kita muskilahnya ini kalau kita mantan atau ahli maksiat dulunya, ya, kemudian hijrah, tapi di hati itu masih kadang-kadang kangen masa lalu. Nah ini ujian ya. Ini ujian dulu, kangen ya teman-teman, kemana ya mereka ya, reunian gitu, cari nomornya, cari Instagramnya, masih pada begajulan ternyata, kangen pengen kayak dulu lagi, yuk ngeriung yuk, ngumpul yuk, akhirnya ngumpul. Oke, memang ngumpulnya nggak di tempat maksiat, tapi pas ngumpul nggak ada dakwah, nggak ada apa, kayak dulu lagi ngobrol aja, ke bawah arus. Ini yang kadang-kadang kita bisa seperti ini, ke bawah arus. Berat kadang-kadang ninggalin temen yang memiliki 1000 kenangan bersama kita, tapi kenangan maksiat berat. Tapi pahalanya besar kalau dia berhasil melampauinya. Azan udah belum? Udah azan? Hah? Ya, dipercepat sama belnya. Ya, kita lanjut ba'da azan insyaallah ta'ala.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Ustadz Hafizullah, dan mereka semakin jauh dan benci terhadap kondisi yang telah mereka tinggalkan, dan mereka adalah orang yang paling cinta terhadap tauhid, iman dan Islam. Mereka juga adalah orang yang paling benci terhadap lawan dari tauhid, karena mereka mengetahui jalan-jalan dengan terperinci. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu tabi'in sampai sekarang, maka di antara mereka ada yang tumbuh dalam keislaman namun tidak mengetahui lawannya secara terperinci. Akhirnya terasa rancu baginya sebagian perkara dari jalan kaum muslimin dengan sebagian perkara dari jalan kaum mujrimin. Mujrimin ini orang-orang selain orang beriman. Kerancuan tersebut hanya terjadi jika kurang ilmu terhadap kedua jalan atau terhadap salah satunya. Jadi kalau mantan penjahat itu dia taubat, dia ngerti jalan yang lurus, ngerti jalan yang menyimpang karena dia pernah berada di jalan menyimpang tersebut. Mantan orang yang suka mengkonsumsi narkoba misalnya, dia tahu rasanya tuh, dia tahu nggak enaknya, dia tahu kesedihannya, tahu karena pernah mengalami itu. Kemudian taubat dan Allah bersihkan kemudian, dan dia membenci masa-masa lalunya, tahu dia. Jadi orang seperti ini berbeda dengan orang yang nggak ngerti. Sejujurnya Anda sampai sekarang Anda nggak ngerti bau bir tuh kayak gimana, bau khamar tuh kayak gimana, nggak ngerti. Sampai sekarang Anda nanya ke bau khamar kayak gimana sih, bau orang yang biasa minuman keras itu, bau katanya bau gitu loh. Kayak gimana sih? Anda nggak tahu. Anda sampai sekarang nggak tahu, alhamdulillah. Tapi bagi orang yang pernah minum itu khamar dengan segala modelnya, kecium aja dikit dekat bengkel, bau khamar nih, ada yang minum nih, ya kan? Lah kita yang polos-polos aja nggak tahu, kok bau khamar nih, kita polos aja sambil gini-gini, khamar dari mana? Ternyata kita yang minum, karena kita nggak tahu. Kan bisa kayak gitu kan? Bisa. Ini apaan sih? Kok baunya unik deh? Apaan nih, ada capnya peci miring gitu kan. Bismillah. Kan nggak tahu, keminum, teler. Yang ngerti baunya karena dulu pelaku. Kok bau ini? Antum minum itu, Ustaz? Iya nih, kok kayak gimana gitu, kayak puyeng-puyeng gitu. Astagfirullah Ustaz, itu khamar Ustaz. Ini teh khamar. Bukan, ini khamar nggak ada teh-tehnya gitu kan. Nggak tahu, karena nggak tahu jadi jajan, tapi nggak harus tahu juga ya. Antum jangan perkenalan ke ana, nah Ustaz kalau mau tahu nih cium khamar ana nih, jangan ngomong gitu kan, ya ana nggak mau tahu. Dan insya Allah di kalangan kita nggak ada yang kayak gitu, insyaallah taala ya. Ya itu tadi kita lanjut dari Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada Raja Najasyi, wahai sang raja, ayuhal malik, kata Ja'far bin, kami dahulu ahlul jahiliyah, orang yang hidup di zaman jahiliyah, pelaku amaliyah jahiliyah. Na'budul asnam, kami dulu nyembah berhala. Na'kulul maitah wa na'til fawahish, kami memakan bangkai. Kami melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh, memutuskan silaturahim, bersikap buruk terhadap tetangga. Yang kuat dari kami memakan yang lemah. Kami terus dalam kondisi demikian hingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kami, yang kami mengerti akan nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan sikap menjaga harga dirinya. Di sini Ja'far menyebutkan kebobrokan masa lalu beliau bersama sahabat-sahabat lainnya. Pertanyaannya, bolehkah kita mencontoh beliau? Mungkin kita mantan ahli maksiat, kemudian kita menceritakan sebagian maksiat kita terang-terangan. Boleh enggak? Jawabannya dirinci. Kalau tujuannya adalah supaya menjadi jalan hidayah bagi sebagian pihak,
dan cerita itu dibutuhkan sangat untuk menggugah mereka, maka mungkin ini diperbolehkan. Tapi kalau antum nggak diminta cerita, jangan. Kalau antum nggak diminta cerita, jangan. Ya. Lebih jangan lagi kalau ternyata maksiat tersebut, kalau antum ceritakan, membuat antum tuh kangen dengan maksiat tersebut atau membuat antum gengsi. Oh, dah saya dulu kan mantan anak band. Iya, saya dulu bandnya metal, tapi saya alhamdulillah hijrah. Enggak layak ngomong kayak gitu. Coba kalau misalnya bandnya dia dangdut, nggak ngomong dia, malu. Berarti ada sesuatu di sini. Gengsi, berarti ada kebanggaan. Oh, saya dulu tuh mantan band. Lihat tato saya nih, ya. Ada kebanggaan di sini, nggak boleh seperti itu. Tutup, khalas, tutup. Khawatirnya masuk ke dalam hadis Nabi dalam Sahih Bukhari. Ya, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang berbuat buruk terang-terangan, maksiat terang-terangan. Di antara modelnya, malamnya berzina, Allah tutupi keburukannya. Paginya dia cerita sama temannya. Tadi malam dek pungi wapi tenan. Tadi malam itu hot banget. Cerita, ada apa bro? Nggak tahu ente. Nih ana ceritain. Ini mujaharah, terang-terangan walaupun pas berzina sembunyi-sembunyi, nggak boleh seperti itu. Ya, begitu ya kawan. Tapi di sini Ja'far bin Abi Thalib mengatakannya kepada Raja An-Najasyi untuk menjabarkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Arab ketika itu. Dan lalu Rasulullah menyuruh kami kepada Allah Ta'ala agar kami mentauhidkan Allah dan menyembah Allah dan meninggalkan apa yang telah disembah oleh kami dan nenek moyang kami selain Allah berupa batu dan berhala. Ia memerintahkan kami untuk jujur dalam berkata, melarang kami untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, perkataan dusta, makan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik, dan memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan memerintahkan kami untuk sholat, membayar zakat dan puasa. Maka kata Al-Ustaz hafizahullah, kemudian agar seseorang benar-benar termotivasi untuk mempelajari hakikat kesyirikan dan jenis-jenisnya, maka sangat perlu seseorang mengetahui akan bahaya kesyirikan dan bahwasannya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar dan bahaya yang paling berbahaya. Karena penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab ini dengan nama bab al-khawfi minasyirik, bab takut kepada syirik. Penulis tidak berkata bab meninggalkan syirik, bukan, tapi dikatakan takut pada syirik. Dari hal itu yaitu menjauhi syirik sejauh-jauhnya, yaitu dengan takut kepada syirik. Kalau antum meninggalkan belum tentu takut, tapi kalau antum takut pasti meninggalkan, ya enggak? Ya. Antum meninggalkan maksiat bukan karena takut azab Allah, bukan. Ya karena enggak enak aja maksiatnya, ganti maksiat lain. Tapi kalau antum takut akan maksiat, di sini ada artian takut akan azab Allah, antum meninggalkan dan antum menjauhi. Begitu juga dengan syirik. Meninggalkan syirik saja, orang banyak meninggalkan syirik karena saya udah minta di goa, minta di laut, minta di ini, nggak dikasih-kasih. Udahlah nggak usah. Ini bukan karena takut akan syirik, karena kok nggak mujarab ya doa saya. Maka entarlah kapan-kapan mungkin dukunnya kurang kuat. Nah ini tetap aja sama aja. Tapi kalau takut akan syirik karena takut azab Allah, maka dia meninggalkan, menjauhi dan anti terhadap syirik. Maka seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka hendaknya dijauhi karena ada rasa takut kepada kesyirikan. Kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.